لا إله تلil الفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ketemu lagi, masih banyak beberapa pro kontra yang menyebabkan umat di bawah itu kemudian gontok-gontokan pemikiran. Padahal intinya itu sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu, ya, bahwa orang yang masuk gereja, ketika masuk gereja kok di dalamnya wujudu mungkarin, ada kemungkaran, ya, termasuk di dalamnya adalah saling beribadah, di dalamnya ada sesuatu yang bentuk mungkar, fala yajuzu ad-dukhulu ilaiha, maka tidak boleh masuk ke gereja itu. Amma kana ghair wujud mungkarin, jadi kalau misalkan tidak ada atau adamu wujudi mungkarin, tidak ada kemungkaran di dalamnya, fayajuz ad-dukhul ilaiha, maka boleh. Dan ini pendapat yang paling rajih, ya, dari ulama. Jadi intinya masuk ke gereja itu boleh asalkan tidak ada kemungkaran, tidak ada hal yang penyerupaan dalam ibadah. Tapi menjadi tidak boleh kalau ada kemungkaran. Lah itu pendapat yang paling rajih jumhur ulama. Jadi kalau misalkan Ustadz Abdul Somad melarang, itu pada kasus-kasus tertentu, ya. Jadi harus dipahami, dan itu kondisinya sebelum Gus Miftah ceramah di gereja, udah 1 tahun yang lalu, sekitar tahun 1 tahun. Habib Syekh juga begitu. Kondisinya bukan Gus Miftah, tapi kondisinya ketika itu Gus Nuril, ya. Jadi ada perbedaan pandangan, itu sesuai dengan kondisinya. Ustadz Abdul Somad kebetul jemaahnya memang bukan pejabat, bukan orang yang sering ke gereja, mau ke gereja pun ngapain, tujuannya nggak ada kecuali mengesahkan sesuatu, mengesahkan misalkan baru pertama kali ada gerejanya, kemudian diresmikan dia sebagai pejabat, nggak apa-apa. Ya, ketika itu memang tidak ada kaitannya dengan gereja. Di samping kanan kirinya memang tidak ada gereja, adanya masjid semua. Maka Ustadz Abdul Somad pakai pendapat yang tidak membolehkannya dengan berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil tertentu, dan itu cocok dengan kondisi masyarakat di jamaahnya ketika itu. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat nggak boleh haram, ya jangan dipukul rata. Nggak boleh haram kepada orang-orang tertentu, siapa itu, kan begitu. Jadi kalau pejabat, ya, kayak Pak Anies Baswedan kemarin, ya, kemudian Agim, ya, Agim itu mendamaikan keseteruan antar agama, ya, di Maluku sana. Begitu Gus Miftah, ya, Gus Miftah kaitannya niatnya, ya, untuk menjaga toleransi antar umat beragama, itu penting. Kalau misalkan ada orang yang nggak boleh, itu kan berarti intoleransi. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika masuk gereja, ya, itu toleransi, ya. Nabi Muhammad membuat satu pemahaman antara orang Yahudi dan Nasrani di Madinah itu dengan mushaf Madinah, ya, dengan piagam Madinah. Dan itu bentuk salah satu toleransi beliau, ya. Bagaimana umat itu awalnya ummatan wahidatan, ya, min nafsi wahidah. Jadi sebenarnya umat itu satu, dari jiwa yang satu. Itu dalam Al-Quran. Konsep besar itu kemudian diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam piagam Madinah. Wallahu alam tentunya. Jadi artinya manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, ummatan wahidah, satu umat. Nah, orang yang bijak adalah orang yang
tidak memetakan, ya, tidak intoleransi, ngerti perbedaan ras, suku, warna kulit, warna bahasa, itu sesuatu yang berbeda. Memang sunnatullah. Bagaimana perbedaan itu jangan sampai menjadi permusuhan, perkelahian, termasuk antar beragama. Berbeda dalam masalah agama, berbeda dalam ras dan suku, itu jangan sampai kita gontok-gontokan. Nah, maka ketika orang ke gereja, misalkan di dalamnya itu ceramahnya intinya apa? Ayo kita damai, ayo jangan sampai bermusuhan. Itu yang dilakukan oleh A'agim. Begitu juga Gus Miftah. Itu yang penting yang harus kita ketahui, pahami. Tapi tentunya adanya kejadian seperti ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kita mengetahui berbagai pendapat para ulama tentang orang Islam masuk ke gereja. Begitu juga kalau ada orang non atau kafir masuk ke masjid, boleh apa enggak boleh? Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, menemui kafilah-kafilah dari luar, dan itu belum agama Islam, itu di masjid. Itu bahkan ke Ka'bah bisa. Orang-orang berbondong masuk Islam di depan Ka'bah. Jadi artinya tergantung dari apa yang dilakukan di dalam peribadatan itu. Apakah ada kemungkaran? Ya, kalau tidak ada kemungkaran sama sekali, itu tidak menjadi masalah. Itu saya kira biar dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.